Usai seluruh rangkaian gendut ditarik untuk perbaikan, Argo Bromo Anggrek pun harus beroperasi menggunakan rangkaian kereta lain. Salah satunya adalah rangkaian baru kaca pesawat milik kereta api Sembrani yang baru saja dipakai mulai tanggal 2 Juli sebelumnya, yang mana merupakan hasil retrofit Balai Yasa Manggarai. Interiornya sendiri mempunyai kursi yang mempunyai leg rest sama seperti rangkaian gendut. Akan tetapi, sebagian rangkaian lainnya terpaksa harus menggunakan kereta eksekutif seadanya yang sebagian adalah kereta tua dengan berbagai macam bentuk kursi dan interior yang bisa dibilang jauh dari kenyamanan rangkaian gendut. Karena semua itu, kereta api Argo Bromo Anggrek yang mempunyai sebutan ABA pada masa ini juga dijuluki sebagai kereta abal. Selain rangkaiannya yang tak lagi secanggih dulu, pelayanan kereta ini sendiri juga sudah sangat menurun. Dimulai dari dihapusnya layanan makanan pada tahun 2009 dan dikuranginya batas kecepatan operasional dengan alasan keamanan, membuat waktu tempuh molor sampai menjadi 10 jam pada 2010. Akan tetapi, hal yang lebih buruk tak lama kemudian menimpa kereta ini. Pada 2 Oktober 2010 sekitar pukul 3 pagi, Argo Bromo Anggrek Malam nomor KA4 tujuan Surabaya menabrak bagian belakang kereta api Senja Utama Semarang tujuan Semarang usai melanggar sinyal masuk di stasiun Petarukan, Jawa Tengah. Meski pada kejadian ini Argo Bromo Anggrek baik-baik saja, 33 penumpang kereta api Senja Utama Semarang yang ada di kereta paling belakang menjadi korban. Usai kurang lebih 1 tahun menjalani perbaikan di PT Inka, rangkaian gendut pun mulai kembali beroperasi pada masa angkutan Lebaran 2011 pada kereta Argo Bromo Anggrek Lebaran dan kemudian secara reguler kembali pada Argo Bromo Anggrek. Rangkaian ini kembali dengan tampilan livery baru bertema Go Green, yang mana sejalan dengan dipasangkannya toilet ramah lingkungan yang saat itu masih menjadi hal yang baru. Namun yang paling penting adalah diperbaikinya desain bogi K9 menjadi lebih sesuai dengan kondisi rel serta perawatan yang bisa dijalankan. Sesudah modifikasi, klasifikasi boginya berubah menjadi K9RE atau K9 Re-Engineering. Sayangnya, semua kursi penumpang di kereta Go Green ini sekarang tidak lagi mempunyai sandaran kaki. Selain itu, hanya 3 dari 5 rangkaian gendut yang selesai perbaikan dengan tema Go Green. Akibatnya, pada masa ini, rangkaian Argo Bromo Anggrek seringkali terdiri dari campuran kereta gendut dan kereta eksekutif biasa, karena rangkaian aslinya yang belum semuanya kembali. 2 rangkaian lainnya kemudian menyusul kembali beroperasi mulai 2015. Akan tetapi dengan kondisi yang sudah benar-benar berubah. 2 rangkaian ini dicat dengan livery baru yang diluncurkan pada tahun itu, yaitu livery selendang pecut atau livery kesepakatan. Karena livery ini sendiri digunakan untuk semua jenis sarana kereta penumpang, baik kelas eksekutif, bisnis, maupun ekonomi sekalipun. Hal yang sangat disayangkan, karena dengan ini, rangkaian Argo Bromo Anggrek tidak lagi mempunyai ciri khas, baik seperti livery Go Green ataupun livery Pink, yang hanya digunakan kereta ini saja. Tetapi yang paling menyedihkan terjadi pada bagian interiornya. Fasilitas canggih dan mewah kereta gendut hilang tak tersisa. Kursi lebar yang tinggi dan empuknya diganti dengan kursi yang lebih kecil yang tidak mempunyai sandaran kaki. Desain interior mewah dengan lampu hias diganti menjadi sangat basic dengan lampu LED terang yang berjejer. Serta semua pintu otomatis pneumatiknya pun lenyap, diganti pintu manual yang menggunakan handle seperti kelas ekonomi. Semua kereta Go Green pun kemudian juga ikut diganti saat menjalani perawatan di Balai Yasa. Setelah semua perubahan yang terjadi pada rangkaiannya, menaiki kereta Argo Bromo Anggrek menjadi tak ada lagi istimewanya. Kereta yang dulunya sangat spesial dengan fasilitas mewah dan canggihnya itu, kini nyaris tak ada lagi bedanya dengan kereta eksekutif lain. Bahkan di masa ini, bogi K9-nya pun banyak disebut tidak lagi senyaman sebelumnya. Nasib yang tragis bagi kereta kelas atas nomor 1 yang harusnya menjadi kebanggaan ini. Pada masa angkutan Lebaran 2018, Argo Bromo Anggrek memiliki layanan baru, di mana mulai Juli di tahun itu, kereta ini mulai beroperasi dengan membawa kereta kelas luxury sleeper.
Layanan premium yang hadir kembali di kereta ini seperti kelas anggreknya di masa lalu. Namun hal ini pun menjadi kontroversi, di mana nama sleeper yang disematkan pada kelas ini kurang sesuai dengan kereta yang fasilitasnya masih berupa kursi recliner saja, bukan tempat tidur proper seperti kereta sleeper yang seharusnya. Kereta kelas luxury ini juga mempunyai bodi yang terbuat dari stainless steel, sama seperti kereta-kereta baru yang mulai diluncurkan pada tahun itu. Hal ini pun ternyata menjadi penanda perubahan besar lainnya yang akan terjadi pada Argo Bromo Anggrek. Pada Maret 2019, penggunaan rangkaian gendut untuk Argo Bromo Anggrek pun akhirnya resmi berakhir. Penggantinya adalah rangkaian kereta eksekutif stainless steel buatan Inka yang tak ada bedanya dengan yang didapat kereta lain, membuat Argo Bromo Anggrek kehilangan wajah ikoniknya, menjadikannya sama seperti sekelas Argo Wilis ataupun Taksaka. Keeksklusifannya pun terus menurun dengan ditambahkannya stasiun perhentian seperti Bojonegoro, sampai akhirnya tahta Sang Raja Utara ini pun tergeserkan. Pada GPK baru yang berlaku mulai 1 Desember 2019, 4 perjalanan Argo Bromo Anggrek nomornya berubah menjadi nomor KA3 sampai KA6, di mana nomor 1 dan 2 dapat direbut oleh kereta api Argo Wilis yang rutenya diperpanjang menjadi Jakarta-Surabaya via Bandung. Selain itu, kereta ini juga harus menjadi bergantian rangkaian dengan kereta api Taksaka pada operasional sehari-harinya. Hal ini tak berlangsung lama, karena dengan adanya pandemi COVID-19, perjalanan Argo Bromo Anggrek pun dihentikan sementara mulai 1 April 2020, hingga dapat dijalankan kembali mulai tanggal 28 Agustus kemudian.